orang yang menghina Habib Rizik meninggal dunia. Bahkan ini bisa dikatakan dibayar kontan. Artinya 2 hari saja itu meninggal secara mendadak. Yang sebetulnya kita itu kasihan adalah jika ada umat-umat Islam ya yang karena solidaritas, mungkin karena kepentingan kecil dan lain sebagainya itu kemudian menunjukkan kebenciannya kepada ulama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, lagi-lagi ya orang yang menghina Habib Rizik meninggal dunia. Bahkan ini bisa dikatakan dibayar kontan ya, dibayar kontan. Lagi-lagi orang yang menghina, menghujat, melecehkan Habib Rizik dibayar kontan. Saya sebut dibayar kontan karena tanggal 9 Juni orang ini namanya adalah Arif Fadilah ya, itu mengupload satu puisi ledekan penghinaan gitu di Facebooknya, dan tanggal 11 Juninya, artinya 2 hari saja itu meninggal secara mendadak ya, meninggal secara mendadak ya. Ini adalah orang yang berbeda dengan kemarin-kemarin yang kita sampaikan. Ini di sebuah media dikatakan jawaban Allah itu nyata, menghina Habib Rizik ya langsung dibayar kontan ya. Puisinya itu sangat meledek ya, terkait unggahan-unggahan yang dulu pernah ada pihak-pihak yang mencoba memframing antara Habib Rizik dengan Firsa apa siapa itu, dan ini tampaknya kemudian diikuti ya. Kalau ditilik dari namanya, pemirsa, namanya adalah Arif Fadilah. Nama ini tampaknya adalah nama-nama dari Islam. Kita bisa bayangkan orang tuanya yang memberikan nama seperti itu ya. Namanya Arif itu adalah bijaksana, Fadilah itu adalah utama, keutamaan gitu ya, keutamaan yang bijaksana atau kebijaksanaan yang utama. Dengan harapan apa? Sudah barang tentu orang tua yang punya anak seperti dengan nama seperti itu diharapkan anak ini adalah menjadi orang yang bijaksana dan orang yang utama ya. Tetapi apa yang kemudian terjadi ya? Apa yang kemudian terjadi? Orang ini ternyata justru menghina Habib Rizik yang dikenal dengan keturunan atau zuriat Rasulullah SAW itu. Berita tentang meninggalnya Arif Fadilah ini sebenarnya banyak yang meragukan di kalangan netizen sendiri ya. Kabar ini sempat membuat netizen tidak percaya, termasuk dari kalangan teman-teman Arif sendiri. Karena apa? Diketahui sehari sebelum meninggal Arif ini masih sehat dan berperilaku biasa ya. Tetapi kemudian memang ada kabar duka itu ya. Kemudian ada temannya yang mengatakan Muhammad Ali Hussein, ini namanya juga punya nama yang bagus juga, meninggal karena apa? Terus Riano Risa Yusran menganggap bahwa lupa napas. Ditanya lagi, kenapa? Memang kena angin duduk coba ya. Itu adalah berita-berita yang beredar, dan kabar kematian ini telah dikonfirmasi oleh teman Arif sendiri, Arif Fadilah sendiri, yaitu Joy Kadarsah, yang ikut mengomentari postingan berita duka tersebut dan menerangkan bahwa penyebab kematian Arif adalah karena angin duduk. Dan menurut berbagai uploadan yang ada di Facebook ya sehari setelah beberapa temannya ikut tadi ya, masih sehat-sehat, sehari kemudian meninggal itu ya. Dan itulah situasi yang sebetulnya mengenaskan ya. Pertama, kita patut sayangkan kalau Arif Fadilah ini adalah seorang muslim ya. Seorang muslim yang mungkin ikut-ikutan, mungkin karena dapat bagian kecil atau apa, atau karena solidaritas, atau karena ketidaktahuannya ya, akhirnya ikut-ikutan menghujat Habib Rizik, ikut-ikutan menghujat, menghina, dan itu diunggah di Facebooknya. Lalu memang kemudian 2 hari kemudian ada berita duka, dan dukanya itu juga bagus sekali. Tulisannya itu, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal Arif, pemilik akun ini ya, dan mohon doanya. Bayangkan ya, ini adalah tampaknya ada juga dari kalangan dari Arif Fadilah ini mungkin orang yang muslim juga, dan mungkin tahu ya kenapa sampai seperti itu. Nah inilah pemirsa, mungkin tidak semua suka dengan channel kita itu ya, karena ada juga yang menganggap bahwa channel saya ini ada yang mengatakan berita
hoax atau apa begitu, ya dicari sendiri saja yang tidak percaya itu. Nanti saya akan berkenaan dengan siapa itu, John Tarumanegara Putra yang meninggal di Karimun Jawa. Belum sempat saya kasih link videonya, nanti insya Allah akan susulkan ya, untuk membuktikan bahwa itu sama sekali tidak hoax, itu benar. Nah, cuma memang kadang-kadang orang yang mungkin sangat anti terhadap Islam, benci kepada ulama, bahkan benci kepada Al-Quran, itu berita-berita seperti ini mungkin dianggapnya adalah berita-berita yang subjektif, dan memang kalau temannya sendiri dianggap itu musibah, tapi kalau orang lain dianggap itu laknat. Memang kenyataannya begitu. Kalau ada orang Islam itu meninggal dunia, apalagi meninggalnya itu betul-betul berada di jalan Allah, hampir semua orang itu suka yang seperti itu. Karena jihad fi sabilillah itu. Meninggal seperti itu, ya sama-sama meninggal, tapi umat Islam itu senang sekali. Apalagi misalnya kita sedang sholat, selesai salam, meninggal. Itu juga suatu hal yang menyenangkan. Kita tidak bisa mengatakan orang selesai sholat kemudian itu mendapatkan laknat. Enggak, sama sekali berbeda. Sebaliknya juga, orang lain juga meninggal, ya, karena meninggalnya itu habis melaknat atau mencaci maki, memfitnah, melecehkan seorang ulama, ya, maka meninggalnya ini bisa saja disebut sebagai kena laknat, kena kutukan, ya. Dan memang pada kenyataannya Habib Rizik betul-betul bermubahalah. Persisnya itu tanggal 5 Februari 2017 tahun yang lalu. 2017, ya, beberapa tahun yang lalu. Dan tampaknya mubahalah ini terus berjalan karena Habib Rizik tidak nyabut itu. Apalagi situasi yang dihadapi oleh beliau hari-hari ini, ya, dengan kasusnya yang baru, hanya persoalan swab di Rumah Sakit Umi Bogor, dilaporkan oleh wali kotanya, siapa namanya itu, Bima Arya apa siapa namanya itu, ya. Kemudian dia seperti itu menghadapi hukuman atau menjalani hukuman 4 tahun penjara, walaupun ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, dan 2 sudah meninggal di situ, baik jaksanya maupun hakimnya. Kenapa juga? Karena Habib Rizik juga mengulang pernyataannya, ya, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Dan ternyata mereka duluan itu sudah, antrinya sudah duluan. Nah, yang sangat kita cemaskan, yang sangat kita khawatirkan, yang sebetulnya kita itu kasihan adalah jika ada umat-umat Islam, ya, yang karena solidaritas, mungkin karena kepentingan kecil dan lain sebagainya itu, kemudian menunjukkan kebenciannya kepada ulama. Ya, menunjukkan kebenciannya kepada ulama yang sebetulnya dia tidak tahu kenapa harus benci itu, kecuali mungkin dia kasih rokok, mendapatkan nasi bungkus, ya kan, untuk memuja ini memuja itu, nggak kaya juga misalnya, dan akhirnya menghadapi kematian dengan cara, ya, dia mengunggah satu akun Facebook itu, dan pada 2 hari loh pemirsa, hanya 2 hari. Orang mengatakan, ya, itu kan takdir aja, karena Allah menghendaki takdir. Betul, semuanya orang itu pasti tidak akan bisa keluar dari takdir Allah. Kalau Allah sudah memastikan kepastian tentang takdirnya, ya orang itu pasti mati. Tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa mengulur atau menunda kematian itu. Jika Allah menetapkan mati kamu, maka matilah. Tetapi jangan lupa bahwa Allah itu juga membuka ruang, bahkan memerintahkan orang-orang yang benar bermubahalah. Ya, ini kan kisahnya, ya, awalnya adalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sudah menjelaskan siapa itu Isa menurut Al-Quran, dan kemudian para pendeta dari Najran saat itu, ya, itu menolak pandangan Nabi. Ada yang mengatakan, Isa itu keturunan Tuhan, anaknya Tuhan lah. Isa itu Tuhan sendiri. Isa itu adalah salah satu di antara Tuhan-Tuhan yang ada. Kemudian Al-Quran sudah menjelaskan itu dan dia menolak argumentasinya. Tidak ada penjelasan argumentasi lain yang diperlukan setelah itu, ya, karena Al-Quran itu sudah merupakan puncak dari penjelasan itu. Lalu apa? Rasulullah diminta untuk melakukan mubahalah. Ada ayatnya itu, bisa dicari mubahalah dalam Al-Quran itu ada, bisa ditemukan itu. Apa? Ya, permintaannya oleh Allah kepada nabinya, ya, dalam ayat itu dikatakan, ajaklah anak-anakmu, istri-istrimu, ya, keluargamu untuk bermubahalah. Dan apa yang kemudian terjadi? Rasulullah mengajak Fatimah, anaknya. Rasulullah mengajak Ali bin Abi Thalib, menantunya. Rasulullah mengajak Hasan dan Husain. Saat itu sudah ada cucu beliau itu, Hasan dan Husain, ya, putra dari Fatimah. Bermubahalah, ya. Dan akhirnya orang-orang pendeta ini takut bermubahalah itu. Ya, karena apa? Ngerti risikonya ini pendeta-pendeta zaman itu. Karena memang situasi ketika
saat itu sudah awan gelap, menggelantung gitu. Kalau mereka berani mubahalah, ada yang mengatakan mereka akan seketika itu dihancurkan. Tapi kemudian dia tidak berani mubahalah, akhirnya mengakui kekuasaan Islam dan membayar jizyah, ya, denda, karena dia kafir zimmi, diwajibkan untuk membayar jasa keamanan kepada kedaulatan Islam itu. Nah, ini orang-orang yang ada di sini, orang-orang kecil ini, ya, mungkin pengetahuannya juga nggak banyak dan lain sebagainya. Habib Rizik, warisatul anbiya, dia ulama, mubahalah, kemudian dia mencoba orang-orang ini melecehkan sama beliau. Ya, apa yang kemudian terjadi? Ya itu tadi, ada yang matinya tenggelam, seperti kasusnya John Tarumanegara, ada yang matinya kecebur kali sekretaris, ya, yang menghitam itu dengan mobilnya, mobilio gitu, ya, dan tidak tertolong cukup lama di kali yang sangat bau. Dan ini kasus tanggal 9 Juni dia mubahalah, ya, dan 11-nya KO, mati dengan sebab angin duduk misalnya. Loh, itu sebab angin duduk kan juga takdir, iya betul, tapi mubahalahnya Allah mengabulkan doa-doa yang teraniaya, itu juga takdir Allah. Tidak ada sesuatu yang di luar takdir Allah itu. Karena itu hati-hati dengan takdir. Dan hadapi kematian itu, ya, dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Mendekatlah kepada ulama, karena ulama ini gudangnya ilmu supaya kita cerdas. Nah, kalau yang kita dekati adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka memaki, orang-orang yang suka membakar emosi, koruptor dan lain sebagainya, ya sudah. Seberapa lama sih sebetulnya kebahagiaan hidup di dunia itu? Enggak lama. Dan ketika orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik ini, mungkin dia bisa merasakan kenikmatan, semua jenis kenikmatan kehidupan di dunia itu. Harta yang melimpah, kendaraan yang bagus, aset yang banyak dan lain sebagainya. Tapi berapa lama? Ya, sebuah riwayat mengatakan, ya, ketika dia menghadapi siksaan, bahkan baru siksaan kubur saja, dia sudah lupa bahwa dia hidupnya di dunia itu merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena beratnya siksaan yang luar biasa itu. Sama sebaliknya, hidup menjadi seorang muslim yang konsisten dengan nilai-nilai Islam, mungkin jalannya hidup di dunia tidak mulus. Ya, sama seperti yang dihadapi oleh Habib Rizik. Ya, sebuah niat baik, melakukan kritik supaya negara ini tidak terperosok ke dalam jurang kehancuran, dia kritik keras itu. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi nanti, ya, riwayat ini mengatakan orang-orang yang lurus, insya Allah Habib Rizik sudah disediakan surga, insya Allah, ya. Ketika di kuburan sudah mulai menyaksikan apa kenikmatan yang akan diperoleh, dia sudah tidak lagi merasa bahwa dulu pernah merasakan penderitaan di dunia. Jadi kenikmatan yang luar biasa itu bahkan bisa sampai melupakan apa yang penderitaan yang pernah dialaminya. Sama juga siksaan yang luar biasa itu juga pada akhirnya melupakan memori tentang kenikmatan yang pernah dia peroleh. Nah, ini saya ingatkan, apalagi kalau ini adalah orang-orang Islam, ya, belajar agama dengan baik mumpung masih hidup. Belajar agama dengan baik. Sarana untuk belajar banyak sekali. Ya, sarana untuk belajar itu banyak sekali. Ya, jangan sampai ini sudah contoh yang kesekian kalinya hasil dari mubahalah Habib Rizik ini, dan betul-betul, ya, yang meninggal ini orang yang kita sebutkan itu adalah mengupload hinaannya itu di media sosial. Coba bayangkan, ya, belajar dengan baik, ubah hidup Anda, jauhi orang-orang jahat, ya. Kita tidak berurusan dengan orang-orang kafir yang seperti itu, tapi selama orang Islam ini ngerti, dia harusnya menarik diri dari pergaulan dari orang-orang kafir itu. Kita berharap jangan sampai ada penyesalan gitu, ya. Dan masih banyak lagi korban-korban ini, dan kita akan terus upload salah satu bentuk peringatan, ya, agar orang itu hati-hati, ya, kepada ulama. Jangan sampai menista, memfitnah dan sebagainya. Syukur-syukur justru ikuti para ulama itu, dekati, jalankan apa yang menjadi perintah para ulama itu. Kalau tidak, diam aja. Jangan sampai justru menjadi pihak atau golongan yang melawan ulama. Ya, kalau toh mungkin masih lolos dalam kehidupan di dunia ini, masih beberapa tahun, saya juga menikmati macam-macam, tapi itu pun tidak lama. Karena hidup bangsa Indonesia itu rata-rata usia harapan hidupnya itu cuma 70 atau 72 tahun saja. Setelah itu apa? Dan kalau orang sudah usia 72 itu nikmatnya hidup itu apa? Nggak ada makanan yang enak, nggak ada naik kendaraan yang enak, nggak ada tidur
hanya menunggu kematian. Kalau amalnya adalah buruk semua, wah, bencana sudah di depan mata. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.